Komika Kiki Saputri belum lama ini dikabarkan terpaksa harus kehilangan calon buah hati pertamanya di usia kandungan yang telah menginjak 10 minggu. Selain itu, istri Muhammad Hairi itu juga harus berlapang dada ketika mengetahui satu ovariumnya harus diangkat bersama kista yang menempel di rahimnya. Untuk mengetahui fakta-fakta dan cerita pilu Kiki Saputri yang saat ini memiliki ketakutan susah hamil lagi, maka inilah 5 fakta Kiki Saputri keguguran versi Cumi Top 5. Kiki Saputri diketahui mengalami keguguran saat usia kehamilannya menginjak 10 minggu atau sekitar 2,5 bulan. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kiki Saputri dalam kanal YouTube-nya pada beberapa waktu lalu. Menurut istri Muhammad Hairi itu, kelelahan bekerja di lokasi syuting menjadi salah satu faktor yang disesalinya hingga mengalami keguguran. Lantas, seperti apa perasaan Kiki Saputri dan suami saat mengetahui kabar duka tersebut? Dan seperti apa pandangan dokter spesialis kandungan melihat peristiwa yang dialami Kiki Saputri? Jadi sebenarnya sebulan lalu itu, tepat di 2,5 bulan itu aku mengalami keguguran. Penyebab pastinya ada gitu ya, memang udah ada. Ditambah juga faktor lain, jadi kecapean. Itu tadi aku pikir selama ini tuh aku kuat gitu. Aku kerja sana sini, aku ke sana ke sini masih. Ternyata di dalam perut aku nggak sekuat aku gitu kan. Paling sering di Indonesia tuh kelelahan dijadikan alasan buat keguguran gitu ya. Sebetulnya kan istilah kelelahan atau kecapean gitu ya. Gugurnya kenapa kecapean begitu? Mungkin nggak tepat begitu ya. Pasti ada kondisi lain yang melatar belakangi begitu. Jadi ya kita nggak bisa bilang bahwa keguguran itu karena kelelahan, karena sekali lagi kalau kita bilang kelelahan berarti kan yang salah ibunya ya, cenderung menyalahkan ibunya. Kamu sih masih sering naik kendaraan umum, masih sering naik kendaraan roda 2, masih sering naik turun tangga, masih tidak bed rest, tidak istirahat dan lain-lain gitu. Jadi ini adalah suatu terminologi yang sebetulnya jadi cenderung istilahnya kayak menyalahkan perempuan nih kalau keguguran gara-gara ibunya kecapean, sebetulnya kayak gitu. Selain terlalu lelah bekerja, Kiki Saputri juga mengaku memiliki penyakit kista yang menjadi penyebab janin dalam kandungannya tidak berkembang. Kiki Saputri mengakui sudah tahu bahwa ada kista di rahimnya jauh sebelum kehamilan anak pertamanya itu. Dan dalam kesempatan ini, Kiki Saputri dan sang suami pun menceritakan awal mula mengetahui adanya kista yang menyerang rahimnya hingga menyebabkan janinnya keguguran. Aku kontrol ke dokter sih aman, cuma emang sebenarnya ada faktor utama ya, aku tuh ada kista sebenarnya yang aku tahu kista itu dari sebelum aku hamil. Iya, jadi apakah semua kista harus dioperasi? Jawabannya enggak ya, enggak semua kista harus dioperasi. Jadi hanya kista-kista tertentu aja yang perlu dioperasi. Dan tentunya nanti keputusan harus dioperasi atau enggak, itu dari dokternya, bukan dari pasiennya, tergantung dari dokternya. Misalnya nih kalau ukurannya gede banget, sampai menekan ke organ-organ lainnya begitu. Oke, mungkin dipertimbangkan untuk operasi. Atau misalnya kistanya bikin susah hamil begitu. Oke, kita perlu lakukan operasi, kita lakukan operasi, kemudian lakukan program hamil yang efektif begitu. Jadi otomatis penanganan kistanya pun juga itu sangat tergantung dari jenis kistanya nantinya dan tujuan reproduksi atau tujuan angan-angan mau punya anak kapan dan berapa sih kayak gitu. Tidak hanya kehilangan calon anak pertamanya, Kiki Saputri juga diketahui harus kehilangan ovarium kirinya karena harus diangkat bersamaan dengan kistanya yang telah meradang. Kesedihan mendalam pun tampak dirasakan oleh Kiki Saputri dan suaminya Muhammad Hairi. Bahkan orang tua Kiki Saputri pun tampak mengungkapkan kesedihan yang tengah dirasakan oleh anaknya itu. Lantas, seperti apa perasaan Kiki Saputri setelah mendengar kabar jika ovariumnya harus diangkat? Dan seperti apa support orang tua Kiki Saputri setelah sang anak mengalami duka yang bertubi-tubi? Perasaan aku tuh pas tahu kayak, ya Allah gitu. Maksudnya belum sembuh yang kemarin, itu kayak Allah kasih hujan lagi untuk. Jadi sebenarnya satu sisi lega si kistanya diangkat gitu, tapi kayak aduh kirain bakal beneran nyusut dan mengecil gitu ya, nggak akan ngelewatin rasa sesakit ini secara fisik gitu. Dan ini singkat cerita, after operasi aku
di ruang observasi aku mulai sadar, tapi kok akhirnya nggak ada di samping aku gitu. Obat bius masih mereda. Itu aku sadar sekitar jam 4:30. Aku lihat karena depan aku tuh ada jam. Aku tidur lagi, aku bangun lagi jam 5:30. Suami aku masih nggak ada di samping aku. Terus tidur lagi karena masih ada efek obat biusnya. Sampai ke jam 7 aku udah mulai seger. Aku cari suster. Terus Bu Kiki udah sadar. Udah, suami aku mana ya gitu. Terus oh ya bentar ya, saya panggilkan. Pas Mas Hari dipanggil dalam keadaan dia masih pakai baju operasi, di situ dada aku langsung kayak nyes gitu. Kayak kami harus kehilangan anak, terus aku harus kehilangan juga ovarium kiri. Jadi ternyata ovarium tuba fallopian apa ovarium sini? Ovarium. Tuba fallopian tepatnya ovarium. Iya, ovarium kiri Kiki itu udah diselimutin oleh kistanya. Jadi ini ovarium, kista itu udah menggerogoti ovarium sebelah kiri Kiki dan dokter bilang ini harus diangkat karena udah terjadi peradangan di situ. Ya, jadi ada banyak jenis kista dan tentunya ada banyak jenis kondisi yang membutuhkan telurnya harus diangkat di luar keganasan begitu ya. Jadi belum tentu kalau indung telurnya harus diangkat artinya kistanya pasti ganas, belum tentu juga gitu. Mungkin torsi atau terpuntir juga bisa membuat salah satu indung telur perlu diangkat begitu ya. Tapi kembali lagi sih, itu nanti keputusan itu kan tergantung dokter yang operasi ya begitu. Jadi kita nggak bisa menilai suatu kondisi itu perlu operasi atau enggak. Kalau kita tidak melakukan pemeriksaan dan kalau kita tidak mengetahui histori dan rencana reproduksi jangka panjangnya juga begitu. Garisnya, ya mana sih ada orang tuanya nggak sedih gitu kan? Ini kan saya. Nah ini mohon maaf, pada saat pemberitahuan dia masuk ke rumah sakit aja tuh, saya lagi jalan ke arah Garut, itu goncang sampai pikiran. Apalagi mamanya, dibayangin mamanya tuh sambil nangis jalan. Dalam perjalanan tuh kita kan nggak seputus berzikir, berdoa sampai memohon supaya anak saya kuat, supaya bisa tidak terjadi hal-hal yang berat gitu. Itu saya sampai darah saya sampai naik sampai saya sakit. Kenapa orang tua? Itu kan saya nggak bersakit. Saya sampai nggak mau cerita karena kalau saya cerita jadi beban lagi buat keluarga kan. Setelah menjalani kuret dan operasi pengangkatan kista serta ovarium, Kiki Saputri tak dapat menutupi kesedihan dan ketakutannya. Kiki Saputri mengaku memiliki ketakutan susah hamil saat ovariumnya telah diangkat. Penyesalan pun tampak diungkapkan oleh Kiki Saputri saat ia mengaku tak dapat menjaga dirinya sendiri. Lantas, seperti apa penyesalan Kiki Saputri? Dan seperti apa pandangan dokter spesialis kandungan melihat ketakutan Kiki Saputri soal kemungkinan kecil mendapatkan momongan tersebut? Kayak aku tuh ngerasa bersalah karena sampai ini gak bisa jaga diri dengan baik. Kayak makan makanan sembarangan, istirahat gak cukup gitu. Ada rasa misalnya sampai sekarang tuh kalau bisa putar waktu mungkin gue akan jaga lebih baik. Tapi mungkin kalau gak dikasih kayak gini juga ya nggak bakalan jadi pembelajaran lah itu. Ya, kalau salah satu indung telur diangkat, apakah peluang hamil menurun? Jawabannya enggak. Tiap bulan akan tetap keluar telur begitu. Tetapi bayangkannya begini sih, kalau salah satu indung telur diangkat itu sama seperti laki-laki cuma punya satu buah zakar kan begitu. Jadi otomatis ada yang kurang sih sebetulnya. Tetapi itu kan nggak kelihatan. Artinya secara kosmetik nggak ada perbedaannya. Tetapi kalau kita mau ngomong balik lagi bahwa tentunya semua keputusan itu akan dipertimbangkan baik-baik oleh dokternya begitu ya. Apakah itu memang risiko-risikonya, keuntungan, kerugiannya itu pasti sudah dipertimbangkan sama dokternya. Tak ingin berlarut-larut dalam kesedihannya, Kiki Saputri tampak sudah mulai beraktivitas kembali. Menurut Kiki Saputri, dengan dirinya kembali beraktivitas, ia dapat mengalihkan kesedihannya. Dan hal tersebut pun tampak disambut baik oleh rekan-rekan Kiki Saputri. Lantas, seperti apa kondisi psikis dan mental Kiki Saputri saat ini? Dan seperti apa pula doa yang dipanjatkan oleh orang tua Kiki Saputri setelah duka yang dialaminya itu? Guys, aku udah syuting lagi guys. Sekarang di Trans TV. Brewok.
Alhamdulillah sekarang aku sehat. Alhamdulillah, terima kasih doanya, supportnya semua yang udah nonton penjelasan aku juga. Maaf kemarin nggak bisa jawab satu persatu karena dalam kondisi pemulihan dari rumah sakit gitu. Jadi karena udah mentalnya udah kembali siap semuanya, jadi makanya aku omongin. Tapi aja nangis ya. Nah, setelah mendengar si Kiki sampai menjadi, artinya sampai terjadi hal seperti ini yang sudah didambakan, kan gitu kan, yang sudah diharapkan anak pertama, mana pasangan mana yang kira-kira nggak mendambakan anak pertama, sebuah pasti pasangan secara umum lah. Tapi balik lagi dengan doa orang tua atau doa ayah itu mengatakan, ya Allah ya Tuhan, berikan yang terbaik buat anak saya. Saya menguatkan seperti itu, makanya saya bilang berikan yang terbaik, yaitu menguatkan diri sehingga diterimanya tuh enak. 1, 2, 3, 4, 5